Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Besar harapan kami, kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, dan penuh dengan sukacita iman. Kita bersyukur karena pagi hari ini, hari Kamis 24 April 2025, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Biarlah firman ini Tuhan, boleh kami pakai sebagai bekal kami dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau kuasa kegelapan iblis mau mencoba mencuri akan benih firman-Mu, kami mau bersatu hati, kami mau tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, karena dalam keterbatasan dan kelalaian kami manusia, kerap kali kami mendukakan Engkau, kami berdosa kepadamu. Namun kami percaya bahwa Engkau Allah penuh dengan kasih. Pengampunan biarlah menjadi bagian kami, sehingga kami layak untuk diam di kaki Yesus, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang pertama. Kitab Habakuk pasal 2 ayatnya yang pertama, firman Tuhan, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Perenungan kita diberi judul Menanti Jawaban Tuhan. Saudara-saudaraku, menara pengintaian di kota-kota pada masa Israel menjadi tempat yang strategis untuk memantau pergerakan dari serangan-serangan musuh. Dalam penantian akan jawaban Tuhan Allah, Nabi Habakuk sendiri mengumpamakan dirinya sedang berada di menara pengintaian agar tetap terjaga, agar tetap siaga dan waspada mencermati pergerakan dan perubahan situasi. Prajurit yang berada di menara pengintaian akan selalu siaga mencermati setiap perubahan keadaan dan perubahan situasi. Dari menara pengintaian, kedatangan musuh atau pergerakan musuh dapat diketahui lebih awal, dan dengan demikian, tindakan pertahanan ataupun tindakan perlawanan dapat dilakukan sedini mungkin. Dengan mengumpamakan dirinya sedang berada di menara pengintaian untuk menanti jawaban Tuhan Allah, Nabi Habakuk mau menyatakan bahwa dirinya siap mendengarkan jawaban Tuhan Allah di setiap waktu. Ia melakukannya dengan setia dan dalam kondisi siaga, karena sewaktu-waktu jawaban dari Tuhan itu bisa datang. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah sikap kita dalam menantikan jawaban atas setiap permohonan kepada Tuhan Allah tentang segala pergumulan yang kita alami, segala pergumulan yang kita rasakan? Bagaimanakah sikap kita menantikan jawaban Tuhan atas setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Seberapa tahankah
kita untuk tetap setia walaupun jawaban dari Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Dalam kehidupan, ada begitu banyak hal yang ingin kita minta kepada Tuhan Allah dan menanti jawaban darinya untuk setiap masalah dan pergumulan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan masalah kesehatan, ada yang bergumul dengan masalah finansial atau perekonomian, ada yang sedang bergumul karena pekerjaan, ada yang bergumul dengan anak-anaknya, atau ada yang bergumul tentang studi dan pendidikannya. Bagaimanakah sikap kita dalam menantikan jawaban dari Tuhan? Dapatkah kita menjadi seperti prajurit di menara pengintaian yang selalu siaga dan tekun menjalankan tanggung jawabnya, sementara menantikan jawaban Tuhan Allah? Akankah kita tetap sabar dan tak pernah berpaling darinya? Ketika kesehatan kita tidak kunjung pulih, ketika perekonomian kita tak bergerak membaik, ketika pekerjaan kita semakin tak menentu, bahkan saat studi kita berada di jalan yang buntu, apakah kita akan tetap setia melakukan tugas sebagai kepala keluarga kah? Apakah kita akan tetap setia menjalankan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelajar, atau apakah kita tetap setia melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita yang lainnya? Atau pada saat kita menanti jawaban dari Tuhan yang kelihatannya agak lama, kita malah kehilangan kesabaran dan mulai menyalahkan Tuhan, dan kita mulai melalaikan tugas serta tanggung jawab kita di keluarga dan di dalam pekerjaan serta studi kita. Saudara-saudara, semoga kita tetap berdiri tegak dan setia dalam menghadapi semua pergumulan yang membutuhkan jawaban dari Tuhan Allah. Meskipun ada berbagai pertanyaan dalam hidup yang tidak dapat dijawab, tetapi yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu memperhatikan dan Dia tetap memelihara kita. Serahkanlah semua kekhawatiran dan segala sesuatu yang membuat hati kita cemas kepada Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Allah itu pasti akan menjawab doa kita dengan cara dan waktu menurut kehendak-Nya. Dan percayalah bahwa jawaban atas doa-doa kita adalah yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, mampukanlah kiranya kami untuk tetap bersabar dalam menantikan jawaban-Mu atas setiap kerinduan yang kami sampaikan, atas setiap kerinduan yang kami utarakan, yang kami panjatkan di dalam doa kepadamu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau selalu mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan. Engkau tidak pernah menutup telingamu atas setiap kerinduan yang kami naikkan di dalam doa kepadamu. Dan Tuhan, tolonglah kami, ajarkanlah kami untuk memahami bahwa terkadang cara dan waktu Tuhan berbeda dengan keinginan kami. Dan mampukanlah kiranya kami untuk terus menjadi pribadi yang tetap bersaksi dan melayani pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab kami sambil menantikan jawaban-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Berkatilah kami di dalam segala tugas dan pekerjaan serta tanggung jawab kami, di dalam segala studi kami, di dalam segala usaha kami, bahkan Tuhan di dalam pelayanan yang sementara kami lakukan, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya berkenan di mata Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau mau melawat saudara-saudara kami
yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan berkati setiap obat yang mereka minum, agar kesembuhan dan pemulihan boleh menjadi bagian mereka. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, saudara kami, rekan kami, teman kami, kerabat kami, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka yang sedang lemah iman, Engkau kuatkan. Untuk mereka yang sedang bersusah hati, Tuhan Engkau hiburkan. Mereka yang sedang berputus asa dan berbeban berat, Tuhan Engkau memberi pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini terikat dan terbelenggu oleh dosa, Tuhan Engkau lepaskan dan bebaskan mereka, beri kekuatan dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka boleh dimenangkan, semua untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, sehingga semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan Yesus, dan dalam kehidupan mereka boleh memancarkan terang Kristus, menjadi teladan, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagi pemerintah bangsa dan negara kami, negara bangsa Indonesia, Tuhan Yesus berkati pemimpin-pemimpin negeri kami di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab yang telah diemban. Tuhan berkati sehingga apapun yang mereka kerjakan, kebijakan-kebijakan mereka, semuanya itu boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Biarlah Engkau terus berkarya dan bekerja di dalamnya, dan semuanya itu untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami untuk menyempurnakan setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, dan kami akan mengucapkan doa ini secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Kami terus mengajak kita untuk mari menjadi orang yang berbahagia dengan cara melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan bagi kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan yang ada, mari kita membagikan video ini kepada keluarga, kerabat, teman kita, agar berkat yang kita terima mereka pun turut menerimanya. Biarlah semuanya ini boleh terjadi untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Sampai kita bertemu di besok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.